kalau kita cermati di sini, berdasarkan kajian kami, PDIP tetap menjadi partai yang memang memiliki proporsi terbesar di Pulau Jawa. Sebanyak 20,7% pemilih di Pulau Jawa itu nyatakan akan memilih PDIP. Nah, bagaimana tadi dengan Gerindra yang kita lihat begitu pesat peningkatannya di dalam survei di bulan Desember ini? Gerindra mencapai 19,4%. Jadi kalau dilihat dari margin of error, memang Gerindra dengan PDIP itu bersaing ketat di Pulau Jawa. Nah, tapi dalam hal ini secara sampel posisi dari PDIP masih unggul sedikit dibandingkan dengan Gerindra, tetapi di populasi itu dapat dikatakan masih imbang berdasarkan margin of error dari survei kami ini. Nah, sekarang bagaimana dengan di Sumatera? Bagaimana konfigurasi Sumatera? Partai mana di situ yang mampu menguasai Pulau Sumatera dengan banyak provinsinya itu? Nah, hasil pencermatan kami menunjukkan bahwa Partai Gerindra yang akan memiliki mendominasi pulau itu. Sebanyak 22,9% pemilih di Sumatera itu dikuasai oleh Partai Gerindra. Bagaimana dengan PDIP? PDIP di sini hanya 9%. Kemudian Nasdem pun juga seperti itu, dan partai-partai lainnya tidak begitu banyak yang bisa menguasai Sumatera. Artinya Sumatera kemungkinan besar kalau pemilu dilakukan saat ini akan dikuasai oleh Partai Gerindra. Nah, kita balik kemudian kepada wilayah-wilayah lain. Kita mengelompokkan Sunda Kecil atau kita sebut sebagai Bali dan Nusa Tenggara. Nah, kalau Bali dan Nusa Tenggara, di sini PDIP masih berkuasa. Sebanyak 37,8% pemilih di Bali dan Nusa Tenggara kalau kita kelompokkan dalam satu kesatuan kepulauan atau pulau, maka akan dikuasai oleh PDIP. Gerindra seperti apa? 28%. Golkar seperti apa? Golkar menjadi partai politik ketiga terbesar yang menguasai Bali dan Nusa. Proporsinya sebanyak 15,9%. Nah, selanjutnya di Kalimantan seperti apa? Di Kalimantan, Gerindra kembali yang akan menguasai dengan 25,6%. Menyusul kemudian PDIP dan juga Golkar dalam proporsi yang semakin berkurang dibandingkan dengan proporsi yang bisa dicapai oleh Gerindra. Nah, kemudian bagaimana dengan di Sulawesi? Sulawesi sekali lagi Gerindra yang menguasai di situ sebanyak 29%. Maluku Papua pun juga begitu, Gerindra sebanyak 21,6% yang bersaing ketat sekali lagi dengan PDIP. Iya, kalau partai-partai yang masih kami kategorikan sebagai papan menengah, itu seperti misalnya Nasdem, kemudian PKS, kemudian di sini juga ada partai, katakanlah beberapa partai lain seperti PAN dan segala macam, kami melihat memang tidak di dalam kategorisasi penguasaan pulau tidak menjadi pemenang pertama di sana. Tetapi menarik di sini kalau kita lihat misalnya di Sumatera, misalnya Nasdem mendapatkan posisi sebanyak proporsi 9%, itu tinggi. Ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan perolehan Nasdem secara nasional yang 4,5% tadi. Artinya apa? Sumatera bisa menjadi benteng penguasaan dari Nasdem. Hampir 2 kali lipat dari capaian dia yang diperoleh di katakanlah di nasional. Nah, begitu juga Nasdem di Sulawesi sebanyak 10,5%. Itu relatif tinggi, berada dalam urutan keempat setelah Gerindra, PDIP, dan juga Golkar. Nah, jadi untuk Sulawesi dan untuk Sumatera, posisi Nasdem cukup kuat di sana, menjadi partai ketiga ataupun keempat yang menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Nah, bagaimana dengan PKS? PKS saya pikir ini merata semuanya, baik di Sumatera, di Jawa, khususnya di Jawa dan Sumatera memang lebih terkonsentrasi besar dibandingkan dengan katakanlah Bali dan Nusa Tenggara ataupun di Sulawesi maupun Maluku dan Papua. Nah, bagaimana juga dengan partai-partai seperti PKB? PKB tadi saya katakan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 10,8%. Tetapi bagaimana dengan pulau-pulau lainnya? Itu relatif tidak begitu besar, ya, atau katakanlah di bawah perolehan dia yang secara nasional sebanyak 7% tadi, ya. Tapi kalau kita lihat di Maluku dan Papua cukup menarik juga, ada sekitar 7,8% di sana pemilih dari PKB ini sendiri.
Nah, begitu juga dengan PAN. PAN kalau kami lihat relatif lebih terkonsentrasi terbesar ada di Pulau Sumatera dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Begitu yang bisa disampaikan kaitannya dengan partai-partai menengah ini sendiri.